Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai manajemen kas dan surat berharga, mata kuliah pengantar manajemen keuangan, pertemuan minggu ke-9. Materinya ada di bab 6 halaman 69. Nah, sebelum kita masuk ke manajemen kas dan surat berharga, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi kas dan surat berharga itu sendiri. Nah, secara definisi, kas adalah uang tunai yang tersedia di tangan atau di bendahara perusahaan. Jadi, kas ini berupa uang tunai yang dipegang atau dimiliki pada saat itu oleh bendahara perusahaan atau misalnya bagian finance perusahaan gitu, di mana kas biasanya digunakan atau dibutuhkan oleh perusahaan itu untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, misalnya untuk bayar gaji, kemudian beli bahan baku, kemudian bayar uang sewa gedung dan lain-lain gitu. Intinya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita membuat laporan posisi keuangan atau neraca, itu di bagian aset itu kan ada kas ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kas ini merupakan salah satu jenis aset gitu, di mana kas itu merupakan aset perusahaan yang lancar atau aset lancar, dan biasanya posisi kas itu berada di paling atas. Hal ini menunjukkan bahwa kas merupakan salah satu aset perusahaan yang paling liquid. Kenapa paling liquid? Karena ketika perusahaan membutuhkan dana atau membutuhkan uang, perusahaan itu bisa langsung menggunakan kas tersebut gitu. Berbeda dengan piutang. Ketika perusahaan butuh uang dan uang perusahaan itu misalnya dalam bentuk piutang, perusahaan itu kan harus nagih dulu ya, harus nagih dulu ke customer sehingga customer bayar baru perusahaan menerima uang dan uang tersebut baru bisa digunakan. Sedangkan kas ketika perusahaan itu butuh uang, maka perusahaan itu bisa langsung menggunakan uang tersebut gitu. Kemudian selanjutnya adalah definisi mengenai surat berharga. Nah, secara definisi, surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenisnya. Jadi intinya si surat berharga ini surat yang ada nilainya dan bisa diperdagangkan gitu, di mana surat berharga merupakan financial asset atau aset keuangan. Misalnya ada sertifikat deposito, kemudian ada saham, ada juga misalnya SBI, sertifikat Bank Indonesia, kemudian surat berharga lainnya yang mana biasanya itu bisa diuangkan atau bisa dirubah ke kas dan dalam jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Oke, nah itu tadi definisi dari kas dan surat berharga. Kemudian biasanya setiap perusahaan itu harus memiliki kas ya. Tidak hanya perusahaan, seperti halnya dengan kita secara individu pun juga harus, misalnya ketika kita sedang apa ya, misalnya pergi ke kampus gitu, pasti punya uang kas kan ya untuk misalnya untuk membeli bensin, untuk jajan, makan dan sebagainya gitu. Nah, di sini kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu biasanya tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh juga terlalu kecil. Kenapa? Kalau misalnya terlalu besar, itu perusahaan akan merasa rugi. Karena kalau misalnya uang kasnya itu dipegang terlalu besar, artinya di atas kebutuhannya, maka uang kas tersebut ngendep kan ya. Artinya tidak bisa diputar gitu. Tidak, sebenarnya kan kalau misalnya perusahaan memiliki uang kas lebih bisa diinvestasikan, sehingga ketika diinvestasikan nanti perusahaan itu akan mendapatkan bunga. Tapi kalau misalnya uang kasnya itu hanya mengendap aja di dalam perusahaan, maka rugi gitu perusahaannya karena tidak bisa memutar uang kas tersebut. Nah, tapi juga uang kas itu tidak boleh terlalu sedikit, artinya tidak boleh mendekati nol, karena nanti perusahaan itu akan kesulitan untuk memenuhi kegiatan operasionalnya. Misalnya untuk membayar gaji karyawan itu kan harus ada kasnya ya. Kalau misalnya ketika gajian tidak ada kasnya, maka nanti akan misalnya dapat demo dari karyawannya, atau misalnya ketika bahan baku habis dan perusahaan tidak memiliki uang kas, maka akan kesulitan untuk berproduksi, untuk menghasilkan barang kembali. Nah, di sini ketika kas perusahaan itu terlalu besar, artinya kas yang dimiliki perusahaan itu lebih dari kebutuhannya, maka kas tersebut bisa diubah nih menjadi surat berharga agar perusahaan itu memutarkan uangnya sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan.
Kemudian sebaliknya, jika kasnya itu mendekati 0, maka surat berharga tersebut akan dicairkan atau diuangkan menjadi kas. Jadi biar nggak 0 gitu, biar nggak kekurangan uang kasnya untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan. Oke, kemudian selanjutnya adalah motif memegang kas. Ini sama halnya juga dengan kita ya, bahwa di perusahaan juga ada motifnya nih ketika memegang kas. Yang pertama adalah motif untuk transaksi, di mana motif untuk transaksi itu biasanya kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Misalnya yang tadi bayar gaji karyawan, untuk beli bahan baku, pokoknya untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian kalau misalnya untuk motif berjaga-jaga, biasanya perusahaan itu untuk berjaga-jaga dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Misalnya ada kebakaran sehingga perlu membuat pabrik baru dan sebagainya. Ini juga misalnya kita terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya. Misalnya kalau untuk motif transaksi itu untuk misalnya untuk beli bensin atau beli makan. Kemudian kalau untuk motif berjaga-jaga ini biasanya untuk seperti misalnya mengalami kecelakaan sehingga perlu dirawat di rumah sakit, itu kan butuh biaya ya. Jadi perusahaan, jadi kita bisa misalnya bayar asuransi dan sebagainya. Kemudian kalau untuk motif spekulasi, biasanya orang itu memegang uang untuk mengharapkan keuntungan spekulatif. Nah, kalau misalnya di perusahaan itu ada namanya obligasi. Nah, perusahaan itu bisa membeli obligasi atau misalnya intinya ingin mendapatkan keuntungan gitu. Jadi kan ketika perusahaan membeli obligasi nanti akan mendapatkan pendapatan bunga ya. Nah, ketika bunga obligasi itu sedang tinggi, perusahaan itu bisa nih, atau misalnya perusahaan itu memperkirakan bahwa bunga obligasinya di masa mendatang itu akan naik gitu. Maka perusahaan bisa membeli obligasi tersebut untuk mengharapkan adanya keuntungan di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi intinya berbeda ya antara berjaga-jaga dan spekulasi. Kalau berjaga-jaga memang di perusahaan itu memegang kas untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Sedangkan kalau spekulasi itu lebih ke mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Oke. Kemudian di sini ada saldo kas minimal, di mana bank seringkali mensyaratkan saldo minimal yang harus tetap ada di rekening perusahaan di bank. Ini tidak hanya perusahaan, kita pun sebagai orang pribadi juga ketika kita memiliki atau membuka rekening suatu bank, biasanya ada saldo minimalnya. Taruhlah misalnya di bank BCA, di bank Mandiri gitu ya. Di bank Mandiri misalnya ada saldo kas minimal 100.000, dan itu ketika saldonya sudah ada 100.000 itu tidak bisa ditarik lagi karena dia jadi saldo minimal yang harus ada di rekening kita. Tapi ada juga bank-bank yang memang dia itu sebenarnya ada saldo minimalnya tapi tidak ditampilkan dalam rekening. Jadi yang ditampilkan di rekening itu hanya saldo yang memang yang memang bisa diambil saja gitu. Jadi yang 100.000-nya itu mengendap di dalam rekeningnya. Oke, kemudian di sini ketika seorang manajer keuangan ingin mengelola kas, biasanya itu ada dua yang akan dilakukan oleh manajer keuangan tersebut. Yang pertama adalah mempercepat pemasukan kas. Oke, mempercepat pemasukan kas, dan yang kedua adalah memperlambat pengeluaran kas. Nah, mempercepat pemasukan kas itu gimana caranya? Yang pertama, melakukan penjualan secara tunai. Jadi perusahaan akan memilih melakukan penjualannya secara tunai, bukan secara kredit. Karena ketika perusahaan menjual barang secara tunai, maka pada saat penjualan, pada saat tersebut perusahaan akan mendapatkan uang kasnya. Berbeda dengan ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Jadi kalau perusahaan menjual secara kredit, itu kan uang kas yang diterima oleh perusahaan itu baru nanti ya, misalnya dalam jangka waktu berapa ya, misalnya 30 hari atau 60 hari, tergantung dari kesepakatan dari syarat penjualan kredit tersebut. Kemudian yang kedua adalah potongan kas. Nah, atau cash discount. Nah, di sini maksudnya adalah untuk memotivasi para pelanggan yang memiliki utang ke perusahaan. Jadi, kayak misalnya kalau kalian mempelajari akuntansi, ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, biasanya itu ada syaratnya ya. Misalnya syaratnya itu 2/10 N/30 gitu. Nah, itu yang 2/10 itu kan berarti bahwa ketika pelanggan itu melunasi utangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon 2% kan ya. Nah, ini sebenarnya salah satu tujuannya menerapkan syarat tersebut adalah agar pelanggan itu termotivasi untuk membayar
piutang tersebut maksudnya dengan cepat gitu. Jadi dalam jangka waktu 10 hari pertama itu sudah bisa dilunasi untuk memperoleh diskon. Jadi banyak pelanggan yang memilih melunasinya dalam 10 hari pertama agar mendapatkan diskon 2% tersebut. Oke, kemudian di sini ada desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Nah, ini dimisalkan apalagi di Indonesia ya, pelanggan itu kan tersebar secara geografis. Di Indonesia kan banyak ke daerah-daerah pedalaman dan sebagainya. Nah, biasanya pelanggan itu mempunyai kebiasaan untuk menggunakan pos wesel sebagai alat pembayaran atau cek pribadi. Sehingga untuk mempercepat perjalanan uang tersebut, perusahaan itu bisa menyebarkan pusat penerimaan atau misalnya menyebarkan ada cabang-cabangnya di daerah-daerah tertentu gitu. Untuk tujuannya itu tadi mempercepat uang kasnya itu bisa diterima oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah memperlambat pengeluaran kas. Nah, memperlambat pengeluaran kas itu caranya adalah yang pertama melakukan pembeliannya secara kredit. Ini kebalikan dari yang tadi ya, mempercepat penerimaan kas. Jadi ketika kita membeli secara kredit berarti kan kita tidak harus membayar pada saat itu kan, pada saat pembelian tersebut dilakukan, tapi bisa menunda gitu pengeluaran kasnya itu bisa ditunda. Kemudian bisa juga menggunakan draft, di mana draft itu merupakan tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak perusahaan kemudian dibayarkan. Jadi kas itu baru bisa keluar ketika sudah ada otorisasi. Kemudian ada pembayaran secara sentral. Nah, ini juga nih, biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang. Jadi cabang itu baru bisa membayar ketika sudah ada otorisasi dari pusat perusahaannya. Jadi udah ada dari pusatnya, baru diserahkan lagi ke cabangnya, baru kemudian bisa dibayarkan atas pembayaran kas tersebut. Kemudian bisa juga menetapkan ceknya dibayar pada hari tertentu. Jadi tidak bisa misalnya perusahaan mengeluarkan cek pada saat itu juga dicairkan, tapi pencairannya itu bisa ditunda gitu, misalnya di hari dalam jangka waktu seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuan dari ini semua adalah agar perusahaan itu kelama-lamain gitu loh, membayarnya tuh dilama-lamain. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan saldo kas optimal. Nah, di sini perusahaan itu diharapkan memegang kas yang optimal, di mana kas yang optimal itu adalah yang tadi disinggung, bahwa kas yang optimal itu adalah kas yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu sedikit gitu. Sehingga saldo kas tersebut bisa menjaga likuiditas perusahaan, jadi kasnya itu bisa muter terus juga bisa dapat misalnya ada penghasilannya dan sebagainya, tapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Jadi jangan sampai terhambat nih proses produksinya karena misalnya nggak bisa beli bahan baku karena nggak punya kas dan sebagainya. Kemudian ada 2 model untuk manajemen kas yang bisa digunakan untuk menentukan kas yang optimal. Model pertama adalah model persediaan untuk kas atau model Baumol. Kemudian yang kedua adalah model random aliran kas atau model Miller ORR. Nah, kita bahas dulu yang pertama untuk model persediaan untuk kas atau model Baumol. Nah, model Baumol ini ketika kita menggunakan model Baumol berarti kita itu perlu mengetahui biaya yang berkaitan dengan penyimpanan kas. Jadi untuk menyimpan kas ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Baru setelah itu kita akan minimalkan biaya-biaya tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari model ini adalah menghitung saldo kas optimal, yaitu saldo kas yang bisa meminimalkan total biaya transaksi. Jadi biaya transaksi di sini maksudnya adalah ketika perusahaan merubah kas dari kas ke surat berharga atau dari surat berharga ke kas pasti ada biaya transaksinya ya. Nah, itu gimana caranya perusahaan itu bisa meminimalkan biaya tersebut. Oke, kemudian di sini total biaya transaksi yang akan diminimalkan oleh perusahaan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama adalah biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost. Nah, di sini maksud opportunity cost itu adalah adanya biaya kesempatan gitu, kesempatan yang hilang. Misalnya gini, misalnya perusahaan itu dihadapkan di 2 pilihan. Yang pertama, perusahaan itu bisa menyimpan uangnya dalam bentuk kas atau bisa membeli obligasi. Nah, ketika perusahaan membeli obligasi, maka perusahaan itu akan atau surat berharga lainnya gitu ya. Ketika perusahaan membeli obligasi, perusahaan itu akan mendapatkan misalnya pendapatan bunga. Nah,
Jadi di sini perusahaan itu bisa pilih nih antara tetap memegang kas atau uang kas tersebut digunakan untuk membeli obligasi. Ketika perusahaan memilih kas, maka pendapatan bunga dari obligasi yang tidak dibeli ini dikatakan sebagai biaya kesempatan yang hilang. Jadi karena dia lebih memilih kas, jadi perusahaan itu kan tidak membeli obligasi ya. Jadi bunganya obligasi yang kalau misalnya dimiliki oleh perusahaan itu kan akan menghasilkan pendapatan bunga. Tapi karena tidak dipilih si obligasi ini, maka pendapatan bunganya akan hilang kan ya. Nah itu dikatakan sebagai biaya kesempatan yang hilang. Oke, kemudian adalah yang kedua adalah biaya transaksi, di mana biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjual surat berharga, artinya merubah surat berharga menjadi kas. Nah, ini biasanya ada biayanya. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Oke. Kemudian, rumusnya ini sebenarnya ada di buku ya. Ada di buku di halaman 70. Jadi, biaya total adalah terdiri dari dua biaya, yaitu biaya kesempatan yang hilang ditambah dengan biaya transaksi, di mana untuk biaya kesempatan yang hilang, rumusnya adalah C dibagi 2 dikali dengan I. Oke, sedangkan untuk biaya transaksi, rumusnya adalah D dibagi C dikali dengan O, di mana C merupakan saldo kas optimal yang akan kita cari, sedangkan I yang ini adalah tingkat bunganya. Kemudian D adalah total kebutuhan kas dalam satu periode, dan O adalah biaya transaksi. Oke, nah kemudian ini rumusnya ada ya, di buku juga ada, tapi ini saya sudah buatkan di Excel. Jadi gini, kas yang optimal itu terjadi ketika biaya kesempatan yang hilang sama dengan jika kas optimal besar, kas yang optimal diperoleh apabila biaya kesempatan yang hilang sama dengan biaya transaksi. Jadi kas yang optimal itu terjadi ketika biaya kesempatan yang hilang sama dengan biaya transaksi, di mana biaya kesempatan yang hilang itu yang ini merupakan biaya kesempatan yang hilang. Oke, kemudian yang ini adalah biaya transaksi. Oke, jadi kita lihat ya, biaya kesempatan yang hilang sama dengan biaya transaksi, yaitu C dibagi 2 dikali I sama dengan D dibagi C dikali O. Oke, kemudian ini rumusnya kan seperti ini. Baru ini kita kalikan silang nih. Kita kalikan dulu yang di dalam kotak ini. Berarti kan C bagi 2 dikali I sama dengan C dikali I dibagi 2. Oke, kemudian D per C dikali O adalah D dikali O dibagi dengan C. Oke. Kemudian, ini gini ya. Kemudian selanjutnya baru kita kalikan silang nih. C dikali I dikali dengan C yang bawah, jadi C kuadrat dikali dengan I. Kemudian D dikali O dikali dengan 2 sama dengan 2D dikali dengan O. Oke. Kemudian C kuadrat, ini I-nya kita pindah ke bawah ya. Jadi kita pengen cari C-nya kan, berarti C kuadrat sama dengan 2D dikali O, I ini kita pindahkan ke bawah sini, dibagi dengan I. Sehingga C adalah, karena kita ingin menghilangkan kuadrat, maka yang di sebelah setelah sama dengannya kita beri akar. Maka C sama dengan akar 2D dikali dengan O dibagi I. Ini ada di buku di halaman 70, tapi ini alurnya seperti ini. Cara mencarinya, cara mencari rumus C itu awalnya dari sini gitu. Nah, tapi ini rumus yang kita pakai adalah yang ini, untuk menghitung biaya transaksi yang, untuk menghitung jumlah kas yang optimal. Rumus untuk menghitung kas optimal. Iya, untuk yang di sini, ini kan dia biaya kesempatan yang hilang dan biaya transaksi. Nah, biaya transaksi yang di sini adalah biaya transaksi untuk satu periode ya, bukan untuk satu kali merubah surat berharga. Nanti akan beda nih. Ada biaya transaksi dalam biaya transaksi yang dikeluarkan setiap kali merubah surat berharga ke kas, dan ada biaya transaksi secara total selama satu periode. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih dimengerti, kita lihat contoh soalnya halaman 71.
Jadi di situ ada suatu UMKM, dia butuh kas dalam 1 tahun sebesar 3 miliar. Nah, berarti yang 3 miliar itu adalah D. D adalah 3 miliar. Gimana ya? Ini kita di sini aja. Jadi D adalah 3 miliar. Oke. Kemudian ini dulu. Selanjutnya adalah biaya transaksi setiap kali merubah uang tunai menjadi surat berharga sebesar 18.000. Nah, ini dikatakan O. Jadi kalau misalnya biaya transaksi dalam setiap kali merubah uang tunai menjadi surat berharga itu dikatakan O. Oke, ini O. Nilainya adalah 18.000. Kemudian setelah itu ada diketahui juga bahwa tingkat bunga banknya adalah 12%, berarti I. I-nya adalah 0,12 karena 12% kan ya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama A, kas yang optimal yaitu C-nya. C, ini kan yang ditanya ya. Ditanya C-nya. Kemudian yang kedua adalah kas rata-rata. Kas rata-rata. Kemudian yang ketiga adalah biaya transaksi. Nah, ini biaya yang dimaksud, yang tadi saya maksud adalah beda antara biaya transaksi yang O ini dan biaya transaksi yang ini. Kalau yang O, ini biaya transaksi untuk satu kali merubah surat berharga ke kas atau kas ke surat berharga. Sedangkan kalau yang biaya transaksi yang ditanya ini adalah biaya transaksi untuk satu periode. Kemudian selanjutnya adalah biaya kesempatan yang hilang. Langsung aja ya, opportunity cost. Kemudian yang selanjutnya adalah total biaya. Jadi ada 5 yang ditanyakan di sini. Kemudian kita lanjut untuk menjawabnya. Nah, jadi di sini rumus C adalah akar 2 dikali O. Nah, kalau misalnya di Excel, itu kita pakainya, kalau mau mencari akar, itu pakainya SQRT. Oke, ini kurung buka. Ini kita langsung masukkan 2 dikali dengan berapa tuh ya? 2 dikali dengan 3 miliar dikali dengan 18.000 dibagi 0,12. Oke. Maka akan ketemu 30 juta. Atau kalau kalian bingung, bisa kalian kalikan dulu di sini ya. Jadi misalnya gini. Misalnya nih kalian kalikan dulu 2 dikali dengan ini dikali dengan yang 18.000 dibagi dengan 0,12. Maka ketemu, baru kalian akarkan, yaitu sama dengan SQRT Endo itu yang 900 ini. Kita kurung tutup, baru enter. Maka saya sama 30 juta. Oke, kemudian selanjutnya adalah kas rata-rata. Kas rata-rata ini tinggal kalian bagi 2. Jadi kas rata-rata itu rumusnya kas yang optimal dibagi 2. Jadi kas rata-rata itu tinggal 30 juta dibagi dengan 2. Oke. Kemudian ada biaya transaksi. Biaya transaksi rumusnya adalah D dibagi C dikali dengan O. Berarti kita tinggal hitung. D dibagi C dikali dengan O. Oke, ini karena dia perkalian dan pembagian, jadi sama aja ya, nggak perlu ada tanda kurungnya. Maka biaya transaksinya adalah 1.800.000. Kemudian untuk opportunity cost-nya, ini rumusnya adalah C dibagi 2 dikali I. Berarti C dibagi 2 dikali dengan I. Oke, maka ketemu 1.800.000 juga. Kemudian yang terakhir adalah total biaya. Total biaya itu adalah opportunity cost ditambah dengan biaya transaksi. Berarti ini kita tinggal tambahkan. Opportunity cost ditambah dengan biaya transaksi. Maka total biayanya adalah 3.600.000. Jadi ini jawaban untuk contoh soal yang ada di halaman 71. Kemudian kita lanjutkan untuk yang metode selanjutnya. Jadi ini video ini untuk 2 pertemuan ya, pertemuan 9 dan ke-10. Model selanjutnya adalah model Miller dan ORR. Nah, untuk model Miller dan ORR,
Oke. Nah, di sini jika ketidakpastian aliran kas cukup besar, maka model persediaan untuk kas tidak bisa lagi digunakan. Jadi kalau misalnya di dalam satu perusahaan aliran kasnya itu berfluktuasi gitu ya, naik turunnya terlalu banyak, maka tidak bisa menggunakan model yang Baumol, tapi harus menggunakan model yang Miller ORR ini. Nah, model Miller ORR mengasumsikan saldo aliran kas harian yang bersifat random, tidak konstan seperti pada model persediaan di atas. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi yang garis vertikal ke kanan ini merupakan waktu, kemudian garis yang horizontal itu waktu, dan garis yang vertikal ini menunjukkan nilai H dan Z. H dan Z itu apa? Kita lihat bahwa garis H itu menunjukkan batas atas, sedangkan garis Z itu menunjukkan batas tengah. Jadi yang H ini merupakan batas atas dari nilai fluktuasi kasnya. Kemudian yang Z ini adalah batas tengahnya. Nah, kemudian jika saldo kas harian berfluktuasi di antara H dengan Z, maka tidak ada tindakan apa-apa yang diperlukan. Jadi kalau misalnya kasnya itu masih ada di sekitaran ini nih, antara Z dengan H, itu maka nggak apa-apa nih, perusahaan masih aman gitu. Tapi kalau misalnya kas hariannya itu menyentuh saldo nol, maka perusahaan itu harus menjual surat berharganya sehingga bisa menambahkan kas, sehingga nanti saldo kasnya itu bisa bertambah di tingkat yang Z lagi. Nah, sedangkan kalau misalnya saldo kasnya menyentuh H, maka surat berharga senilai H-Z itu dibeli. Jadi tidak terlalu banyak itu uang kasnya. Artinya uang kas perusahaan itu tidak boleh melebihi yang nilai yang H ini. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari H, maka perusahaan harus mengurangi jumlah uang kasnya sehingga tidak lewat dari garis H-nya. Oke, kemudian untuk menghitung saldo kas dengan menggunakan model Miller ORR, maka dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah menentukan batas minimal, apakah O atau jumlah tertentu yang menjadi jumlah minimal itu aman atau minimum safety gitu. Jadi jumlahnya itu aman atau enggak. Kemudian yang kedua adalah menghitung standar deviasi aliran kas harian. Kemudian menentukan tingkat bunga hariannya dan memperkirakan biaya transaksi pembelian atau penjualan dari surat berharga yang akan dilakukan. Oke. Kemudian ini rumusnya itu agak ruwet ya. Kita lihat di buku aja. Jadi di buku ini halaman 71 bahwa rumus untuk menentukan kas yang optimal dengan menggunakan model Miller dan ORR, rumusnya adalah Z sama dengan akar 3 dari 3 dikali T dikali dengan varian kuadrat dibagi dengan 4 dikali I. Oke, jadi yang bagi 3 maksud di sini adalah akar 3 ya. Oke, nanti akan kita coba hitung dengan contoh soal. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada yang perlu diketahui bahwa untuk mencari kas maksimal atau nilai H itu diperoleh dengan cara 3 dikali Z, sedangkan untuk nilai minimal adalah 0. Jadi nilai yang ditetapkan kalau misalnya di dalam perusahaan atau di contoh soal itu tidak ditetapkan nilai kas minimalnya, maka kita anggap 0. Tapi kalau misalnya perusahaan menentukan, maka kita pakai yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, untuk kas rata-ratanya adalah Z ditambah H dibagi dengan 3. Oke. Kemudian di mana Z itu adalah kas yang optimum dan P adalah biaya setiap melakukan transaksi. Terus ini lambang yang ini. Lambang ini merupakan varian pengeluaran kas dan I adalah tingkat bunga. Oke, kemudian kita langsung lihat contoh soalnya. Kita lihat di halaman 72. Jadi ada PT DEX itu mengeluarkan biaya transaksi. Ini biaya transaksi atau T. Sini aja deh. T-nya adalah T 5.000. Kemudian selanjutnya adalah varian, itu logonya susah ya kalau di sini. Bentar. Saya nggak ya, insert symbol. Kemudian ini logo varian yang ini ya.
Saya nggak tahu ini namanya apa. Kalau di sini Greek small letter sigma. Ini kita masukkan logonya. Jadi yang penting logo ini merupakan varian. Nilainya adalah apa itu? Nilainya adalah 100.000. Kemudian selanjutnya bunga itu adalah I. Bunganya 10,8 berarti 0,108. Kemudian batas atasnya batas kas minimalnya, kas minimal adalah, ini ditentukan ya, berarti kita tidak pakai 0. Kas minimalnya 100.000. Kemudian yang ditanya adalah Z-nya. Yang pertama Z, kemudian yang kedua adalah H, batas atas, kemudian kas rata-rata, dan yang terakhir adalah kas yang harus dirubah jadi surat berharga. Kas yang harus dirubah menjadi surat berharga. Oke. Kemudian ini kita bisa langsung hitung ya. Jadi untuk menghitung Z, ini sebenarnya kalian tidak bisa pakai kalkulator biasa, tapi bisa pakai kalkulator ilmiah, atau bisa juga pakai Excel. Cuma kalau pakai Excel itu kan agak ribet ya, tapi sebenarnya bisa sih. Oke. Jadi kita hitung dulu yang dalam kurungnya. Sebelum kita akarkan, kita hitung dulu di sini, di sebelahnya. Caranya itu tinggal kalian hitung. Yang pertama, 3 itu kan dia rumusnya adalah 3 dikali T dikali varian kuadrat dibagi 4 dikali I. Dan kalian perlu ingat bahwa I di sini adalah untuk 1 tahun. Jadi nanti kita akan bagi 360 hari. Oke, sehingga kita hitung dulu yang bagian atas 3 dikali dengan 5.000, yaitu dikali dengan T-nya, biaya transaksi untuk setiap kali transaksi merubah uang tunai. Kemudian dikali dengan, ini kita kurungkan. Oke, kemudian dikali dengan 100.000. Ini karena ada kuadrat, berarti kita kuadratkan. Oke, kemudian kita beri tutup lagi. Baru kita bagi 4. Kurung buka. 4 dikali dengan 108 dibagi 360. Karena asumsinya si bunga ini adalah untuk 1 tahun, jadi kita bagi 360. Setelah itu, udah ya. Ini ketemu angkanya sekian, baru langkah selanjutnya adalah kita akarkan 3. Caranya adalah kalian klik ini, kemudian tanda panah atas, kemudian kurung buka 1/3, karena kita pengen tahu akar 3 dari nilai yang ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu akar 4 dari nilai yang ini, berarti tinggal 1 dibagi 4 gitu, tergantung akarnya berapa. Oke, nanti akan ketemu hasilnya adalah Rp500.000. Jadi Z-nya atau batas atasnya adalah kas yang optimumnya adalah Rp500.000. Kemudian selanjutnya kita ingin mencari tahu H-nya. H itu rumusnya adalah 3 kali Z. Berarti ini udah gampang nih, kita tinggal kalikan aja. 3 dikali dengan Z, yaitu dikali dengan 500.000. Kemudian selanjutnya adalah kita ingin tahu kas rata-ratanya. Kas rata-ratanya itu sama dengan Z, ini kurung buka, Z ditambah dengan H dibagi dengan 3. Oke. Akan ketemu Rp666.666,7. Oke, ini. Kemudian selanjutnya adalah kas yang harus dirubah menjadi surat berharga. Kita tinggal kurangkan
yang kas optimal dikurangi dengan kas minimal. Ya, yaitu nilainya 400.000. Sehingga perusahaan perlu merubah uang kas menjadi surat berharga sebesar Rp400.000. Nah, dari sini sebenarnya ketika menggunakan metode Miller ORR, kalian tuh harus benar dulu ngitung di Z-nya. Kalau misalnya di Z-nya salah, maka nanti yang ke bawahnya salah karena dia berapa ya namanya ya? Berurutan gitu. Kalau salah di awal, maka ke belakangnya akan salah. Pun juga sama sih ketika menghitung model Baumol juga harus benar di yang menghitung C-nya. Karena untuk menghitung kas rata-rata, biaya transaksi sampai dengan total biaya akan diambil dari perhitungan yang sebelumnya. Oke, itu dia materinya. Jadi sebenarnya materi ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan ya, yaitu pertemuan 9 dan pertemuan 10. Nanti untuk pembagiannya adalah akan dijelaskan lebih lanjut di WA Group. Cukup sekian untuk materi mengenai manajemen kas dan surat berharga. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau di LMS atau juga boleh di Classroom. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.